warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Hamid SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Bonet. Adapun tujuan pengambilan video pembelajaran yang saya lakukan sebagai salah satu bentuk penugasan yang ada di dalam PPG dalam jabatan yang saya jalani di Universitas Muhammadiyah Makassar. Marilah kita saksikan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Oke, bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, sebaiknya ketua kelas menyiapkan dulu. Setelah disiapkan, sebaiknya kita memulai berdoa dulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Oke, ketua kelas Afdal minta tolongnya disiapkan temannya, dan setelah disiapkan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, disiapkan. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kedua, mulai. Oke, terima kasih. Adapun setelah kita melakukan menyiapkan dan berdoa, otomatis kalian sudah siap mengikuti proses pembelajaran ya. Oke. Kemudian saya absen dulu. Oke. Aditya. Afdal, Anissa, Ardiansyah, Awal, Syakira, Eka, Farel, Fausan, Fitri, Irwan, sakit, Hairunisa. Untuk pertemuan kita hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu adalah energi terbarukan. Oke. Adapun penilaian yang saya ambil pada proses saat ini adalah kalian berliterasi, literasi energi. Jadi nanti ada link yang saya bagikan, kemudian kalian membuka link tersebut untuk meliterasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi nanti literasi itu saya nilai, ya. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama ini adalah materinya ya, materi energi terbarukan. Adapun tujuan yang akan kita capai ini hari, yang pertama, setelah menyimak penyampaian guru, menonton video dan berdiskusi dengan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, setelah menyimak video dan menyimak alat peraga dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mengelompokkan energi terbarukan dan energi tak terbarukan dengan benar. Itu tujuan yang kedua ya. Yang ketiga, setelah menyimak video dari YouTube dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik menganalisis prinsip kerja energi terbarukan dengan benar. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini hari. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu masih sering diadakan pematian bergilir, ya kan? Iya, Bu. Nah, seperti yang kejadiannya bulan-bulan yang lalu, itu sering terjadi pematian bergilir. Ada yang tahu apa itu, kenapa bisa terjadi pematian bergilir? Pematian bergilir itu terjadi karena kekurangan energi
diakibatkan oleh ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadinya kekurangan energi sehingga PLN itu untuk mencukupi semua penggunaan energi itu dimatikan secara bergilir. Jadi bergilir untuk menggunakan listrik. Oke, adapun pertanyaan yang saya ajukan secara pemantik untuk menguji menguji pemikiran kalian. Yang itu pertanyaan pemantik yang pertama, yang manakah termasuk sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Ada yang tahu? Yang mana? Oke, Sakira silahkan berdiri nak untuk menjawab pertanyaan. Energi terbarukan. Besar suara atas. Energi terbarukan adalah energi yang bisa tersedia kembali dalam jangka waktu yang tidak lama. Sementara energi yang tak terbarukan adalah energi yang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dihasilkan kembali. Oke, aplaus untuk temannya. Oke, jadi itu jawaban yang pertama atau soal yang pertama yang dijawab oleh Sakira. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah agar kebutuhan energi listrik masyarakat Bone tetap terpenuhi tanpa khawatir pemadaman bergilir lagi? Ada yang bisa jawab? Oke, Nabila. Dengan cara Besar suaranya nak. melakukan penghematan dalam menggunakan energi. Oke, jadi itu menurut Nabila bahwa untuk memenuhi kebutuhan energinya itu kita lakukan dengan penghematan penggunaan energi. Kemudian yang ketiga, adakah sumber energi yang dapat dimanfaatkan di rumah masing-masing untuk menciptakan sumber energi listrik pengganti PLN? Siapa? Laki-lakinya tidak ada, Pi? Oke, laki-lakinya. Genset dapat digunakan sebagai pengganti aliran listrik ketika terjadi pemadaman listrik. Oke. Beri aplaus untuk temannya. Jadi semuanya sudah menjawab sesuai dengan pendapat kalian tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oke, sekarang kita lihat video tentang penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah listrik juga disebut kehidupan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. benda atau muatan partikel lain. Bis kalau anunya bisa dibuka di HP-nya yang kemarin link yang saya bagikan tentang video di atas. Yang pertama, sebagai penerangan. Mau beraktivitas di malam hari? Nggak masalah, dengan adanya listrik kita bisa nyalakan lampu dan sekitar kita langsung jadi terang. Kedua, untuk menyalakan alat elektronik. Nah, kalau yang ini sih hampir seluruh barang-barang di sekitar kita butuh listrik biar bisa nyala Tolong ya. diperhatikan Mulai ya. dari kulkas, TV, setrika, komputer, dan masih banyak lagi itu nggak bisa berfungsi kalau nggak pakai listrik. Ketiga, baterai. Baterai jadi media penyimpanan listrik yang bisa dipakai sampai daya listriknya habis. Biasanya sih ada di handphone, laptop, arloji, senter, dan lain-lain. Keempat, untuk keperluan industri. Listrik berguna untuk menyalakan mesin-mesin produksi dalam industri loh, kayak di pabrik pembuatan mobil, motor, makanan, dan minuman. Kalau nggak Alat terlalu jelas produksinya bisa butuh dibuka di listrik agar HP-nya bisa link yang saya beroperasi. bagikan kemarin. Kelima, transportasi. Moda transportasi kayak KRL, mobil listrik, atau motor listrik ini bersifat lebih ramah lingkungan. Karena selain minim polusi, kendaraan berbasis listrik juga lebih hemat energi daripada kendaraan pada umumnya yang pakai bahan bakar fosil. Terakhir, ilmu pengetahuan. Ditemukannya listrik ini memancing banyak pengetahuan tentang elektronika. Dari awalnya cuma untuk nyalain lampu, sekarang listrik udah bisa dipakai di perangkat kayak drone, kapal selam, komputer super, sampai sensor keamanan. Nah, ternyata banyak ya manfaat listrik di kehidupan sehari-hari kita. Walau udah jauh lebih mudah karena ada listrik, tetap ingat untuk bijak menggunakan listrik sesuai kebutuhan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, juga subscribe ke channel YouTube Kompas TV dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, itu adalah video tentang kegiatan atau kebutuhan energi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kalian menyimak video, tuliskan
energi listrik atau energi yang kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ditulis apa-apa saja energi yang kamu gunakan di dalam rumah. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Oke. Silahkan menulis. Berdasarkan video yang kalian saksikan, itu adalah energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian catat energi-energi apa yang kalian pakai di dalam rumah. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, sudah. Sekarang saya bagi kelompok ya. Bagi kelompok, silahkan gabung kelompoknya berdasarkan nama-nama di atas. Silahkan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah masing-masing kelompoknya? Sudah? Sudah masing-masing kelompok? Setelah itu kita lihat video tentang energi terbarukan. Oke, silahkan ya. Energi terbarukan ya. Nah, ini adalah energi terbarukan. Oke, silahkan kalian lihat link yang ada saya bagikan kemarin di WA. Oke. Ini adalah energi terbarukan. Energi-energi yang bisa berubah. Oke. Jadi, itu adalah video tentang energi terbarukan. Setelah kalian melihat video terbarukan, saya ingin memperlihatkan tentang perubahan energi listrik menjadi energi angin. Ini alat peraganya ya. Jadi saya perlihatkan perubahan secara langsung tentang perubahan energi listrik menjadi energi terbarukan. Oke, ini ada energi listriknya berasal dari baterai, ya kan? Nah, sampainya ini energi listrik sampai ke menjadi energi angin itu melalui saklar. Jadi kalau saya pencet ke saklarnya, maka ini akan berubah menjadi energi angin. Jadi ini energi anginnya berasal dari baterai. Karena baterai menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini menjalar melalui kabel sampai berubahlah menjadi energi angin. Jadi itu salah satu contoh bahwa energi terbarukan. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, perhatikan. Oke, sekarang saya bagi LKPD-nya. Oke, saya bagikan LKPD untuk dijawab secara kelompok ya. Aktivitas pertama. Setelah melakukan literasinya itu linknya ada yang saya bagikan di grup ya. Di grup kalian buka, kemudian setelah kalian membaca di dalam link tersebut, artikel-artikel yang ada di dalam link tersebut, kalian masukkan di dalam tabel tentang energi yang ada di dalam lingkungan kalian. Atau penyebab dari pemadaman listrik. Apa penyebabnya itu?
kalau terjadi pemadaman listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ada pertanyaan untuk aktivitas pertama? Jadi dampak dari pemadaman listrik, ya. Yang kedua, aktivitas kedua, setelah kalian membaca link yang saya bagikan, kalian kelompokkan antara energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Oke? Sudah? Aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga, prinsip kerja dari alat-alat yang ada di LKPD. Ada linknya juga saya bagikan di WA grup kalian. Jadi kalian baca di situ prinsip kerjanya, misalnya PLTA. Bagaimana prinsip kerjanya PLTA itu? Ya, ada semua di link yang saya bagikan di grup, oke? Silahkan dikerja secara berkelompok. Oke. Tidak berdasarkan masuk dalam sini toh. Nah, jadi ini akibat dari pemadaman bergilir. Apa akibatnya? Ini juga. Nah, tulis kina apa akibatnya? Iya. Setelah itu kelompokkan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dari hasil kerja kelompok kalian, silahkan diamati persentase dari kelompok temannya. Siapa tahu ada tanggapan atau pertanyaan yang mau diberikan sama teman kelompoknya atau yang sedang persentase. Oke, kita lanjut untuk kelompok 1. Silahkan persentase untuk hasil kerja kelompoknya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang energi terbarukan. Perkenalkan, nama saya Zafira Wardana dan di samping saya Aprilia. Parata besarnya. Alicia. Kegiatan aktivitas 1. Selanjutnya, silakan Anda identifikasi permasalahan yang ditimbulkan oleh gangguan energi di lingkungan sekitar sebagai dampak dari pemadaman listrik secara bergilir. Dampak dari pemadaman listrik yang ada di sekitar tempat tinggal kami adalah 1. Hilangnya sumber daya dan 2. Berkurangnya pengawasan atau penurunan produksi. Dan kedua, tuliskan sumber pembangkit energi dari energi listrik yang digunakan. Sumber pembangkit dari energi terbarukan adalah tenaga angin dan tenaga surya. Selanjutnya, energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil. Untuk aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya untuk aktivitas keduanya nanti. 2. Aktivitas 2. Energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Yang termasuk energi terbarukan 1. Energi air, energi biomasa, energi pasang surut, energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan energi nuklir. Sedangkan energi tak terbarukan 1. Gas alam, mineral bumi, biji logam, minyak bumi, dan batu bara. 1. Setelah Anda menentukan jenis-jenis sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, selanjutnya analisislah kondisi wilayah dan topografi dari yang Anda ketahui. Tuliskan sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, pengganti listrik dari PLN.
Berdasarkan kondisi wilayah Bone, sumber energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pengganti PLN untuk sementara adalah genset dengan sumber bahan bakar dari bensin atau solar, serta obor atau pelita dengan sumber bahan bakarnya dari minyak tanah. Adapun yang dapat sumber alternatif yang dapat digunakan di Bone adalah sumber energi angin, di mana kondisi angin di Bone sangat cocok untuk dibangun PLTB. Menurut saya, di Bone juga berpotensi untuk membangun sumber energi listrik dari cahaya matahari, mengingat cuaca dan kecerahan di wilayah Bone lebih stabil. Ada pertanyaan? Oke, kelompok 3 silahkan berdiri dan ajukan pertanyaan. Apakah kotoran hewan, khususnya kotoran sapi, bisa dijadikan sebagai hasil energi? Terima kasih, kami akan menjawab. Kotoran hewan termasuk penghasil energi yang dinamakan biogas. Secara alamiah akan muncul bakteri anaerob yang memecah molekul organik kotoran sapi menjadi kumpulan gas metana, karbon dioksida dan sedikit karbon monoksida, nitrogen dan hidrogen. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelompok. Beri aplaus untuk teman kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silahkan. Oke, perkenalan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini dari kelompok ketiga. Suara tadi. Dal. Oke, silakan bacakan hasil presentasi. Anda telah melakukan kajian literasi tentang pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hilangnya sumber daya. Yang kedua, berkurangnya pengawasan yang satu peralatan listrik. Keempat, yang tadi minta satu tapi dah sebut lanjut lagi satu semua satu satu Memang jadi banyak protes tes kira. peralatan pertama dan listrik. Gangguan sistem distribusi. pinjam pas itu pinjam Sumber pembangkit energi dari energi listrik yang digunakan. Energi terbarukan atau tenaga angin. iya dan itu jadi kita dulu kan satu energi air energi bebas satu kan tuh satu pasti Ada pertanyaan? Kelompok lain ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Bisakah Anda menemukan penyebab krisis energi? Satu, konsumsi energi yang berlebihan. Kedua, populasi yang meningkat. Ketiga, pembalasan energi. Dan keempat, pilihan energi terbarukan. Bagaimana? Beri aplaus sama temannya. Oke, sekarang kita akan refleksi atau kita akan membuat kesimpulan dari hasil presentasi yang sudah kita lakukan. Dari hasil yang kalian lakukan atau hasil dari kelompok, adakah yang mau kalian tanyakan tentang energi terbarukan? Ada pertanyaan dari hasil persentase yang sudah kita lakukan? Kalau tidak ada, kita akan refleksi tentang kesimpulan tentang
hasil pembelajaran ini hari. Kesimpulan yang kita peroleh dari hasil pembelajaran, yang pertama itu adalah energi. Jadi pokok permasalahan di sini adalah pengertian dari energi itu. Jadi energi adalah kemampuan seseorang atau kemampuan benda untuk melakukan suatu pekerjaan, yang dimana energinya itu bisa berasal dari berbagai macam. Bisa berada di lingkungan kita atau bisa berada di dalam bumi. Nah, di dalam lingkungan kita itu terbagi dua. Ada energi terbarukan, ada energi tidak terbarukan. Seperti yang sudah tadi kalian sebutkan bahwa energi terbarukan itu adalah energi alamiah yang berasal dari bumi, yang dimana bisa tercipta kembali dalam waktu yang singkat atau bisa sesuai dengan umur manusia. Misalnya apa? Energi angin, energi listrik, energi apa lagi tadi? Biogas. Itu kan semuanya termasuk energi terbarukan. Selanjutnya, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan itu adalah energi alamiah yang dihasilkan di bumi, tetapi untuk menghasilkannya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa saja melebihi dari batas umur manusia. Nah, salah satu contoh dari energi tak terbarukan itu adalah batu bara. Apalagi minyak bumi. Kemudian energi nuklir. Itu adalah salah satu contoh dari energi tak terbarukan. Oke, jadi setelah kita melakukan pembelajaran, mulai dari diskusi, melalui menonton YouTube tentang penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, tiba saatnya kita isi pertanyaan tentang energi terbarukan. Oke, silahkan diisi satu-satu. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Pada lembar soalnya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang sudah bisa dikumpul, terus persiapan untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, yang sudah bisa dikumpul, nak. Oke, jadi proses pembelajaran yang kita lakukan ini hari telah selesai. Oke, untuk ketua kelas disiapkan temannya, setelah itu baca doa setelah belajar. Oke, ketua kelas siapkan temannya, setelah itu baca doa. Dengan bersiap, gerak. Para ibu guru. Waalaikumsalam. Sebelum kita pulang, kita baca doa. Doa nilai. Terima kasih atas pembelajaran ini hari. Sampai ketemu pekan depan. Oke, terima kasih.